Kamis Ibu. Kamis tanggal 14 November 2024 Ibu. Oke, WN. Nah, sebelum kita melakukan observasi ataupun tujuannya, saya ingin menyampaikan kepada WN, tujuan saya ingin mengobservasi di kelas yaitu mohon tugas saya modul 2.3 aksi nyata tentang praktek coaching supervisi akademik. Iya, nggak apa-apa ini. Baik Bu, di sini kita akan melakukan ada beberapa pertanyaan terkait dari percakapan praobservasi. Iya. Adapun yang pertama, mata pelajaran apa yang nanti yang bisa saya observasi Ibu di kelas? Mata pelajarannya nanti kita akan belajar matematika Ibu. Matematika, materinya nanti tentang lingkaran. Unsur-unsur lingkaran nanti itu Ibu. Baik Bu. Untuk mengobservasi ini sebelum kita lakukan ada pertanyaan ya. Ketika kita lakukan trial. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Ibu nanti ketika kita melakukan observasi di kelas? Di sini nanti dalam pembelajaran matematika ini ada dua tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama nanti tujuannya melalui media gambar, video, dan kegiatan diskusi kelompok, murid dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Yang kedua, melalui media gambar, video, dan diskusi kelompok, murid dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran itu dengan benar. Ada dua nanti tujuan pembelajaran kita nanti dalam materi unsur-unsur lingkaran ini Ibu. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti itu yang pertama melalui media gambar, video, diskusi kelompok, murid dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan tepat gitu ya. Iya. Yang kedua tujuannya yaitu melalui media gambar, video, dan diskusi siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Baik Bu, untuk yang pertanyaan kedua, area pengembangan apa yang akan Ibu capai ketika nanti kita melakukan observasi di kelas? Nanti area pengembangan yang akan saya lakukan pada saat observasi di kelas ini, yang pertama saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi Ibu. Ada media gambarnya, nanti ada videonya. Nanti saya akan memutarkan video pembelajaran berupa unsur-unsur lingkaran. Dari kegiatan itu nanti anak akan menyimak video tadi, dan nanti di kegiatan diskusi kelompoknya mereka akan membuat secara langsung lingkaran dan menjelaskan unsur-unsur lingkaran itu apa-apa aja gitu. Yang kedua, area pengembangan saya yaitu saya ingin mengetahui pengetahuan siswa dan keterampilan siswa tentang materi pembelajaran tadi, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran itu. Jadi ada dua nanti area pengembangan saya itu. Baik Bu, berarti area pengembangan Ibu nanti yang dicapai ada dua ya. Yang pertama tadi dengan menggunakan berbagai media pembelajaran sehingga siswa dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran tersebut. Iya. Yang kedua, Ibu ingin melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan supaya kita bisa melihat tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran Ibu. Iya betul Ibu. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang akan Ibu persiapkan di dalam kita mengobservasi nanti? Strategi yang akan saya persiapkan untuk observasi nanti Ibu, yang pertama yaitu saya akan menyiapkan dulu perangkat ajar saya, RPP saya yang nantinya akan menggunakan RPP berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, yang nanti RPP berdiferensiasi ini akan terintegrasi dengan KSE Bu, yaitu pembelajaran sosial emosional siswa. Dan nanti pembelajaran berdiferensiasi ini kan sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya Ibu ya. Jadi nanti kita sesuaikan strateginya itu yang akan saya persiapkan Ibu.
Oh, baik Bu, jadi strategi yang Ibu persiapkan ada dua. Yang pertama tadi menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar Ibu ya, Iya. yang mana modul ajarnya berdiferensiasi. Dan juga yang kedua strateginya memuat kebutuhan murid. Iya. Nah, fokus di sini Bu, sewaktu kita observasi untuk pembelajaran diferensiasi, fokus yang akan Ibu kembangkan itu yang mana ya? Nah, nanti fokus saya pembelajaran diferensiasi ini yaitu diferensiasi konten ya, Bu. Di situ nanti akan saya apakan. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin hanya itu pertanyaannya dari saya untuk percakapan praobservasi ini. Nanti kita akan bertemu di kelas ya Bu ya. Iya. Ketika pembelajaran Ibu tentang unsur-unsur lintas. Iya. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf atas waktunya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Wanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini, anak-anak Ibu? Masih semangat pengen? Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat. Semoga nanti sampai jam pelajaran berakhir kita masih tetap semangat 45 kata orang. Pagi hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita terima nanti bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelas silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu absen dulu ya, siapa yang nggak masuk. Pristia, Dir, Anggi, Kristin, Aki, Febrian, Fitri, Haikal, Ferdianus, Rafi, Rafi kemana? Habib hadir, Nadia, Nikta Tina, Didarman, Rinal, Septian, Rian, Putri, Kusnanda, Suli, Kesia, Sri Mulyani,
saudaraku, semoga rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita ini, Indonesia, semakin bertambah. Kita sebagai pelajar harus rajin belajar agar kemerdekaan ini tidak direbut oleh negara lain. Mau kita dijajah lagi, Anggi? Gak mau kan? Gak mau. Jadi kita sebagai pelajar harus rajin belajar. Jangan sering-sering main game. Salah satu cara orang menjajah kita, Febri, kita dijajah melalui handphone, yaitu sering-sering main game online. Karena kita sering main game, Rian, akhirnya kita malas belajar kan, Rian? Iya, itulah salah satu cara kita dijajah. Mau kita dijajah seperti itu? Ya, berarti kita harus jangan sering-sering main game. Waktu kita belajar ya kita belajar. Dah, kita lanjutkan. Tadi kita udah belajar. Kemarin udah belajar tentang pecahan. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Sudah pandai kita membagi pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran, dari pecahan campuran ke pecahan biasa, dan pecahan biasa atau pecahan campuran ke pecahan desimal. Tepuk tangan kita semua dulu. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ada 3 kesepakatan kelas. Nih, kesepakatan kelas yang biasa kita buat. Siapa yang mau baca? Iya, siapa baca pertama ya? Menjaga Ketertiban. 2. Ketiga, jika seseorang bicara, yang lain diam. Ada yang mau ditambahkan? Sekarang biar tambah semangat. Sebelum kita masuk materi yang baru, kita ice breaking dulu. Maukah ice breaking? Biar kita tidak ngantuk. Kalau udah ngantuk nanti susah. Iya, Bu. Kita lihat, ikuti gerakannya ya. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu, cari tempat posisi yang enak. Kita mulai. Kita mulai ya. Ya, kita senang. Breakingnya langsung ikuti kita. Sabar, tuh. Sabar, bersabar. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki bum bum, bam bum bum, bam bam bum bum, tiki-tiki bam bam bum. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki bum, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki bum. Bam bam bum bum, bam bam bum bum, tiki-tiki bam bam bum. Lambai, lambai, lambai.
Piris nggak boleh parkir Hondanya di tempat itu ya. Nih, huruf P yang dicoret. Berarti dilarang parkir. Lanjut, ibu banyak gambar nih. Nah, nanti kita beli kantin sama-sama ya. Mau? Beli sendiri? Iya. Ada yang mau traktir kita hari ini beli donat nggak? Ada Rian. Ini aman yang mau traktir ibu beli donat. Ini apa tadi namanya? Donat bentuknya? Coba siapa yang bisa mendeskripsikan donat dari gambar ini? Donat berbentuk bulat. Ada lubangnya. Di mana lubangnya? Nah, ada sisir coklatnya. Enak tak? Nanda dan Miller tuh. Bayangkan di dekat dia tuh ada donat. Tinggal dimakan. Lanjut. Gambar apa ya? Ban sepeda. Sering nggak main ban? Sering nggak main sepeda? Siapa yang nggak pandai naik sepeda? Ada yang nggak pandai naik sepeda? Berarti anak-anak ibu pandai naik sepeda. Ya kan? Anggi pandai naik sepeda, Anggi? Pandai. Sering balap, Anggi? Sering, Anggi pun balap sepeda rupanya. Coba perhatikan ban sepeda. Ban sepeda ini berbentuk bulat. Ada apanya di ban? Siapa yang pernah kejepit jari sepeda? Oh, habis kaki. Anggi juga pernah. Sakit, Tim? Sakit. Makanya kalau main sepeda kita harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Biar nggak kejepit jari-jari sepeda. Nih, ban apa tadi? Sepeda. Ini? Ban mobil. Siapa yang nggak pandai mengendarai mobil? Laki. Mobil? Ada yang pandai mengendarai mobil? Ada. Mobil-mobilan. Bentuk wajib anak ibu untuk mengendarai mobil. Umur 17 tahun baru boleh. Udah punya SIM. Apa SIM? Surat izin mengemudi. Kalau udah dapat itu barulah boleh kita bawa kendaraan bermotor. Ban sepeda. Ban apa tadi nih? Mobil. Ban mobil berbentuk apa, Febri? Warnanya apa, Febri? Ada apa lagi, Febri? Ada platnya. Warna apa platnya? Warna apa? Ada apa lagi nih? Ada bau. Ada berapa buah baunya, Febri? Tepuk tangan untuk kita semua itu. Jadi tadi udah ada gambar donat, ada gambar dilarang parkir, ada gambar ban sepeda, gambar dari keempat gambar tadi sudah anak-anak ibu katakan dia berbentuk bulat. Bulat. Jadi di dalam matematika kata bulat tidak ada, tapi diganti menjadi berbentuk bulat.
tugas masing-masing. Paham? Paham. Dan di sini nanti akan Ibu putarkan video tentang lingkaran. Pernah dengar nggak? Lingkaran besar, lingkaran kecil, Lingkaran besar. kita duduk berkelompok. Mulai duduk berkelompok. Dah, siap. Sebelum kita mulai tugas yang Ibu berikan, ayo kita nonton dulu. Matanya ke depan, ini yang nonton. Kita nonton terlebih dahulu. Dengar suaranya? Gambarnya apa? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi matematika, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Pada materi unsur-unsur lingkaran ini, kita akan mempelajari 8 unsur-unsur lingkaran. Dimulai dari titik besar, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juling, kelereng, dan apotema. Sebelum kita masuk ke dalam unsur lingkaran yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari lingkaran tersebut. Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan yang memiliki panjang sama terhadap titik pusat lingkaran. Oke, sekarang kita masuk pada unsur lingkaran yang pertama. Titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah sebuah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Jari-jari. Jari-jari adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke arah luar hingga menyentuh garis lengkung. Umumnya jari-jari lingkaran disimbolkan dengan simbol R kecil. Yang ketiga, diameter. Diameter adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling yang melewati titik pusat. Panjang diameter adalah 2 kali lipat panjang jari-jari. Diameter lingkaran disimbolkan dengan D kecil atau D besar. Yang keempat yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran. Jika dilihat, diameter juga menghubungkan dua buah titik lingkaran. Perbedaannya, tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran dalam menghubungkan dua titik lingkaran. Sedangkan diameter pasti melalui titik pusat lingkaran dalam menghubungkan dua titik lingkaran. Perhatikan contoh di bawah, yang sebelah kiri adalah tali busur, sedangkan yang sebelah kanan adalah gambar diameter. Yang keenam, juling. Juling adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diambil oleh kedua jari-jari tersebut. Yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah suatu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran.
tentang unsur. Keenam, juri. Ketujuh, lereng. Kedelapan, tema. Jadi anak-anak ibu sesuai kelompok dan tugasnya masing-masing di kelompok, tolong dibuat unsur-unsur lingkaran tersebut. Kelompok 1 nanti tugasnya akan menempel, membuat lingkaran, kemudian ditempel dan ditentukan unsur-unsur lingkarannya. Sedangkan kelompok 2 nanti akan membuat mind mapping tentang unsur-unsur lingkaran. Paham? Yang kelompok 3 akan membuat unsur-unsur lingkaran menggunakan kardus berkas. Paham? Sudah paham? Yuk kita mulai kerja lagi. Jangan lupa buat namanya ya. Buat namanya ya. Apa? Iya, dalam satu lingkaran ini kan di pusatnya ayo bantu ya. Bantu ya belakangnya. Yang cewek-cewek bikin apa? Bikin 3 lingkaran. Atau gini. Itu udah ditulis di
Ya, lagi. Merek. Ya. Jam. Lagi. Juli. Mana Juli? Yang hasil yang Mina. Apa tema? Itulah hasil kerja kelompok kami. Tidak kurang kami mohon maaf. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 2 sudah di. Lanjut kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Lihat. Maju ya cepat ya. Maju. Perkenalan diri kelompoknya ya. Assalamualaikum, salam dulu. Kami mewakili dari kelompok 1 dengan Kelompoknya anggota kelompok kami Hidar, Rian, Tania, Fajar, Habib, Suri, Febri. ini hasil kerja kelompok kami. Inilah hasil dari kelompok kami. Silakan. Silakan. Mana yang dikatakan titik pusat, bapak yang apa? Silakan. Lanjut. Kan ada keterangannya di situ kan? Di gambar itu kan ada tuh. Buat perhatikan. Yang ini titik pusat, yang ini diameter, yang ini Mana yang diameter? diameter yang garisnya A dan A. A dan B. AB. Terus apa lagi? Bacakan aja apa yang ditulis. Yang jaring adalah O dan C. Ya, terus Jaring adalah B, O dan C. ya. Tema. D, O, F dan A. Lalu C dan A. Ini hasil kerja kelompok 1. Dan bisa kalian lihat. Ya, ini adalah titik pusatnya. Dan dibikinnya garis A atau sampai B. Ini yang dulu ini adalah apa tadi nama ini? AB, garis AB. Diameter O C jari-jari. Dan ini apa namanya? Pembatasan antara dua jari-jari. Juring. Itulah kerja hasil kerja kelompok 1. Sekarang ke kelompok 1 dulu.
secara bersama. Udah, akhir kata pembelajaran Ibu tutup, anak-anak Ibu boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Wanti, kabar saya baik-baik aja, dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bu, adapun tujuan kita kali ini yaitu untuk melakukan pasca observasi terkait pembelajaran Ibu hari Kamis kemarin pada mata pelajaran selanjutnya ya Bu. Iya. Di sini Bu, pada hari Kamis kemarin bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi di kelas? Perasaan saya sewaktu setelah melaksanakan observasi itu merasa senang, ada perasaan nyaman gitu di dalam diri saya. Semua materi saya yang saya sampaikan pada saat itu anak-anak bisa menguasai sebaik apa. Sebagai anak siswa murid-murid sudah bisa menguasainya melalui mereka langsung praktek di kelompok belajarnya. Berarti senang ya Bu, walaupun mungkin ada kendala-kendala ya Bu ya. Kendala-kendala itu pasti ada sedikit-sedikit. Ibu terkait dari pembelajaran kita kemarin, kendala apa yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran matematika langsung? Pertama kendalanya yang seperti kita lihat kemarin mungkin ada di masalah sarananya mungkin ya Ibu. Sarananya mungkin kemarin waktu saya mau memutarkan video pembelajaran, suara dari laptop saya ya speakernya nggak nyambung. Mungkin itu satu kendala, dan dari diri saya mungkin ada kendalanya, keadaan saya mungkin kurang fit waktu itu. Dan yang dari siswanya, ada sebagian siswa yang masih main-main dalam kelompok, belum serius sekali dalam pembelajaran, dan ada masih dia berharapkan temannya lagi gitu, masih terfokus sama teman yang rajin kerja, dan dia malah santai. Itu aja mungkin Ibu. Baik Bu, jadi kendala yang Ibu hadapi kemarin itu sarana ya Bu. Iya. Dan juga Ibu kurang fit. Nah, mudah-mudahan dengan kendala-kendala ini kita bisa lebih baik lagi besok ya Bu ya. Iya. Nah, untuk apa Bu, pada pembelajaran kita kemarin kita ulang lagi ya Bu, area pengembangan Ibu yang telah Ibu jalankan sewaktu proses dari observasi kemarin. Kemarin sewaktu kita pra-observasi ada dua area pengembangan saya Ibu. Yang pertama kemarin saya akan menggunakan media pembelajaran yang saya akan berikan kepada murid berupa video pembelajaran dan media gambar. Yang kedua area pengembangan saya nanti ini tentang asesmen dia Bu, asesmen pengetahuan sama asesmen keterampilan siswa dalam mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Baik Bu, terkait dengan area pengembangan ini, apakah sudah berjalan dengan yang Ibu harapkan atau belum? Ya, alhamdulillah sesuai perasaan saya tadi Bu, kedua area pengembangan ini sudah berjalan dengan baik. Semoga tetap berjalan terus, semoga baik terus gitu ya Bu. Mungkin ada kendala-kendala yang tadi ya Ibu ya. Baik Bu, selanjutnya Ibu ya, kita kembali lagi strategi yang Ibu lakukan kemarin. Apa saja yang telah Ibu laksanakan? Strategi pembelajaran yang saya buat kemarin itu strateginya itu pembelajaran itu yang berdiferensiasi. Yang yang kemarin sudah saya laksanakan, yang pertama proses dan kontennya kemarin Ibu. Kemudian strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi tadi udah mengacu ke pembelajaran KSE gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ibu telah bercerita bagaimana terkait dengan area pengembangan dan strategi yang telah Ibu lakukan. Tadi Ibu menyampaikan ada kendala-kendala yang Ibu hadapi. Nah, apakah solusinya yang telah Ibu lakukan agar kendala-kendala yang Ibu hadapi itu bisa terlaksana dengan baik? Yang pertama kendalanya melalui sarana prasarana tadi mungkin saya akan lebih
mengecek terlebih dahulu lagi apakah suara video tadi apakah nyambung dengan speakernya. Itu yang pertama akan saya lihat dulu sarananya memadai, bisa nggak digunakan hari itu gitu. Lebih dites lah dulu gitu, kita tes dulu sarananya itu. Yang kedua, untuk siswa yang masih ada main-main gitu di dalam kerja kelompok, mungkin karena waktu itu anggota kelompoknya terlalu ramai dalam satu kelompok. Itu kemarin ada sekitar 7 orang dalam satu kelompok, mungkin di situ kurang fokus, jadinya kurang maksimal kegiatan itu karena mereka mengharapkan temannya. Jika diperkecil lagi mungkin anggota kelompok itu mungkin semuanya bisa dapat kerja gitu ya. Jadi semuanya bergerak aktif gitu. Baik Bu, setelah kita melakukan pasca ini Bu ya, setelah kita berbincang-bincang, menurut Ibu kira-kira skala yang telah dicapai itu dari 1 sampai 10 di tingkat berapa ya? Mungkin sekitar di tingkat 8 gitu mungkin Ibu. Oke Bu, sekarang berarti Ibu di tingkat 8. Nah jadi untuk selanjutnya supaya Ibu ke skala 10 apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Rencana tindak lanjut saya yang pertama, saya akan lebih fokus dalam pemenuhan kebutuhan belajar siswa murid. Pembagian kelompoknya mungkin bisa diperkecil lagi untuk jumlah anggota kelompoknya, karena murid saya di kelas itu kan ada 23 orang murid. Jadi 23 murid ini nanti kita lihat lagi kebutuhan belajarnya gitu. Jadi dibikin diperkecil kelompoknya, walaupun biarlah banyak kelompoknya gitu, tapi di setiap anggota kelompok nanti mereka bisa bekerja gitu. Itu yang rencana tindak lanjutnya yang akan saya tuju pertamanya gitu. Oke Bu Pen, bagus sekali Bu ya tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan. Kapan akan dilakukan rencana tindak lanjut ini? Rencana tindak lanjut ini akan saya mulai minggu depan gitu. Di setiap pembelajaran akan saya lihat lagi gitu. Oke Bu En, nanti saya tunggu lagi kabarnya, semoga berjalan dengan baik Ibu ya. Terkait dari kemarin Bu En, Ibu menurut hasil observasi saya Ibu ya, ada pembelajaran Ibu telah berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan terus ditingkatkan Ibu ya. Jadi di sini mungkin Bu, kira-kira saya ingin menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan kemarin. Sangat boleh Bu. Jadi saya lebih tahu nanti apa itu kekurangan saya dalam mengajar, apa kelebihan saya di situ. Saya tahu. Jadi bahan itu nanti bisa jadikan refleksi untuk saya ke depan Ibu. Baik Bu, alhamdulillah setelah saya lihat dari awal sampai akhir pembelajaran proses di kelas Ibu sangat baik. Bu, tetapi mungkin ada sedikit ya Bu ya. Di sini tadi juga Ibu sudah menyampaikan kendala-kendalanya, yaitu siswa kurang aktif. Nah di situ juga terlihat ketika kita berkelompok ya Bu ya. Nah di situ mungkin untuk yang akan datang lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Dan di sini mungkin Bu, saya ingin menyampaikan terkait dengan siswa yang suka bermain itu ya Bu ya. Mungkin alangkah baiknya diberikan solusi seperti sewaktu kita kemarin kan ada materinya tentang unsur-unsur lingkaran. Mungkin dikasih tahu mereka nyanyi Bu tentang unsur-unsur lingkaran. Iya Bu. Biar mereka lebih aktif Bu. Mungkin iklannya. Terima kasih banyak Ibu masukannya Ibu. Ya, mungkin hanya itu ya Bu En. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam.